mungkin jauh jaraknya dari rumah. Sementara juga siswa saya ada yang jauh-jauh juga rumahnya, yang perjalanan ekskul dia harus berangkat. Tapi karena memang dia selamat datang kembali di podcast Rumah Tari. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Dewi. Nah, kalau misalnya dibilang beliau ini siapa ya, ditanya ini siapa ini? Nah, ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau bukan siapa-siapa nggak di sini juga ngobrolnya dong. Nah, itu dong Bu Dewi. Tetapi nanti kita akan sama-sama mengetahui ya siapa Ibu Dewi, bagaimana atau apapun pembicaraan kita itu pasti bermanfaat. Jangan lupa terus mendengarkan podcast Rumah Tari. Nah, kita langsung aja nih Bu Dewi. Kita akan berbincang tentang tari, baik itu dari perspektif pribadi, lalu sebagai guru, begitu juga sebagai seorang ibu. Nah, ini besar ya, ini sangat besar, sangat luas sekali nih apa yang akan kita bicarakan dengan Bu Dewi, teman-teman. Yang pertama tentang pribadi. Bu Dewi itu seorang guru tari di SMK Negeri 11 Medan. Nah, itu ketua prodi juga di seni tari ya Bu Dewi. Nah, yang ingin saya tahu pertama, dalam perspektif pribadi Bu Dewi ini, kenapa sih pilih tari? Kenapa kok nari? Iya, kok nari? Kenapa nggak pilih jadi analis kimia aja? Kan IPA dulu ya? Ya, dulu anak IPA. Anak IPA nih nari. Jadi gimana nih Bu Dewi? Bagaimana ya? Sebenarnya saya tuh dari kecil ya, dari TK sih, 5 tahunan tuh udah hobinya ikut-ikut tari di sekolah, sampai saya tuh ngikutin ekskul di sekolah. Dan di sekolah yang sama tuh dari TK sampai SMA di PI Amin Hamzah, saya bertahan di situ karena ada narinya, nggak mau pindah. Nah, nanti di sana nggak ada narinya, karena kan dulu mungkin sanggar belum dikasih ke sanggar sendiri gitu ya. Jadi kalau ada sanggar sekolah ya udah sekalian pulang sekolah latihan gitu. Jadi mengenal tari itu memang dari sekolah, bukan dari sanggar dulu. Ya. Awalnya dari sekolah di YPI Hamzah. Kebetulan guru saya itu Bu Eka dan Pak Hedir itu anaknya Maestro Tari Layu Bapak Rizal Firdaus SH atau Yos. Nah, mereka di lembaga studi tari Tarbiyah. Nah, setelah saya SMP, setelah boleh masuk sanggar, ya istilahnya udah boleh diajak mandiri lah sama orang tua. Kebetulan saya juga anak tunggal, ya, jadi yang jangan gini, jangan gitu, jangan keluar sendiri gitu kan. Jadi setelah SMP itu pun masih diantar jemput sama bapak gitu. Barulah bergabung di sanggar. Di sejalan itu ya tetap guru ekskulnya di sekolah juga tetap mereka ya sampai saya SMA dan mau kuliah itu awalnya ke pendidikan seni tari Unimed. Awalnya ya orang tua saya, terutama almarhum mama saya tuh sebenarnya nggak ngizinkan gitu. Janganlah nari itu sebagai apa ya? Tadi bilang sebagai apalah yang diharapkan sebagai lahan penghasilan ya, nantinya. Kan Dewi anak IPA masuk ambil kedokteran lah, usul lah, atau paling nggak dokter gigi lah, atau psikolog lah gitu. Cuman udah karena mama maunya gitu, kita coba ya dulu jalur ujian masuk perguruan tinggi negeri, ambil kedokteran gigi dan psikolog. Ya, namanya belum rezeki, ya nggak lulus gitu kan. Udah mah nggak lulus. Ambil ke Unimed ya, nyoba lagi. Enggak, ambil swasta aja gitu. Ambil swasta, kuliah di UNSU, 1 semester ambil manajemen. Yang namanya anak IPA masuk ke IPS, blank. Ini mungkin ya Dewi ya, itu kan perjalanan bagaimana Dewi
belajar dari institusi ke institusi, dari TK belajar tari, lalu ke SMP sudah masuk sanggar, SMA, lalu sampainya di UNMED belajar mengambil jurusan di pendidikan seni tari. Itu pengalaman dari institusi ke institusi. Tapi yang ingin saya ketahui itu motivasi Dewi, kenapa sih kok harus nari? Ya mungkin di TK kita belum menemukan motivasi. Kenapa sih aku nari? Aku senang tari. Tapi kan kita masih belum mengenal itu motivasi. Kenapa sih gitu? Tapi yang saya ingin tahu itu komitmen Dewi terhadap diri pribadi nih. Kok masih komit ya dari TK sampai ke universitas memilih tari? Nah, sebenarnya ya karena saya yakin gitu ya, dunia tari itu yang saya tekuni ini masa depannya itu pasti ada gitu. Juga saya lihat saya ya tadinya papa gitu, kebetulan di Bukit Tinggi ya, kampung kita di Bukit Tinggi itu dia masuk ke Sanggar Sofiani dan dia terlibat di situ sebagai penari dan masuk ke jalur sekolah STPDN ya dari tari itu gitu, rekomendasinya tuh dari situ gitu. Dan juga pengalaman beliau cerita lucu ya kalau kita paling kecil ya, lucu cerita tuh Yonju itu masuk ke Andalas sempat karena ya tari gitu. Karena dunia tari ini gitu, karena dia bisa nari, karena pengalaman di dunia tari, istilahnya jalur dia tuh yang lancarnya dapat pekerjaan tuh lancar. Jadi saya dunia tari itu nggak hanya sekedar hobi gitu, tapi bisa menjadikan masa depan kita juga. Jadi termotivasi dari situ. Berarti yang saya tangkap nih pertama yang mungkin dari hobi ya, karena menari hampir sama kegiatannya seperti bermain ya kan? Gitu ya Bu Dewi ya. Pertama karena hobi, karena memang seperti bermain, lalu dapat motivasi dari Uncu ya, sehingga mendapatkan prospek menari tidak hanya bermain-main, tidak hanya tidak hanya senang-senang, ternyata juga bisa menggiring kita kepada masa depan kita bagaimana, mungkin sesuatu yang bisa menghasilkan, tapi kita juga senang ya. Gitu ya Bu Dewi ya. Hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar. Itu sangat apa ya? Pengalaman ya, jangan apapun yang mungkin menghasilkan yang dapat menghibur kita dan kita senang mengerjakan sebuah bisa anugerah sekali. Kadang kan banyak yang sekarang Dewi, kayak misalnya kita bekerja tapi nggak bisa kita nikmati karena mungkin bukan passion, bukan gairah kita di sana. Sedangkan ketika kita bekerja sesuai apa yang kita nikmati, yang kita sukai, ya enjoy gitu. Ada beban ya. Inspirasi atau motivasi diri sendiri yang lebih mau buat ini loh gitu. Iya. Karena kadang yang saya lihat sekarang, generasi muda sekarang ini banyak yang memilih sesuatu itu bukan karena dia suka. Yang mungkin yang tadi ya Bu Dewi ya, tadi Bu Dewi juga merasakan ada keinginan dari keluarga ya, keluarga ingin ini, orang tua inginnya ini, ya jadi itulah kebanyakan memilih itulah gitu kan, karena pilihan orang tua. Lalu yang lainnya ada juga yang karena mungkin prestisnya tinggi ya, namanya masuk jurusan itu mana waktu kayaknya gengsi kan. Ada lagi yang kayak ya batu loncatan kan, aku ngambil ini dulu lah nanti biar bisa pindah ke sana. Nah yang ketiga ini Bu, yang jadi batu loncatan, kebanyakan orang ngambil seni karena mereka menganggap ngambil pilihan seni itu bisa jadi batu loncatan buat ngambil kemana, buat pindah nantinya kemana. Nah itu yang saya rasa sangat-sangat miris sekali ya, alasan-alasan orang memilih prodi seni sekarang. Seperti menyepelekan lah. Ya terkadang seperti itu, kita lihat seperti itu ya. Nah Bu Dewi menyikapi hal yang seperti itu, apa sih yang Ibu Dewi lakukan, yang Ibu Dewi rasakan barangkali ya gitu?
melihat bagaimana pilihan anak muda sekarang menjadikan seni sebagai batu loncatan, sedangkan Bu Dewi dulunya menjadikan seni sebagai pilihan hidup. Iya. Nah, gimana tuh kalau pandangan Bu Dewi? Ya sekarang kita tergantung ke diri kita. Mungkin lingkungan juga mempengaruhi ya. Lingkungan itu mempengaruhi. Semakin lingkungannya itu positif ya di sekitarnya, mungkin memberikan motivasi bahwasanya dia bisa menggali bakat yang ada di diri dia. Yang awalnya mungkin dia hanya sebagai batu loncatan itu tadi, tapi dia sebenarnya bisa menggali ya, kemauan dan tekadnya itu dia harus bisa merubah dirinya, menginspirasi dirinya, memotivasi dirinya. Bagaimana dia tidak hanya sebagai hanya sekedar sebentar lah di sini. Ya kita lah yang mungkin lingkungan sekitarnya yang memberikan motivasi yang positif kepada dia supaya tidak menganggap sepele tari itu mau jadi apa sih, banyak orang seperti itu kan. Cuman ya kita kasih motivasi positif ya supaya dia membangkitkan kemauannya yang Allah bisa karena biasa. Padahal itu yang hidup. Iya. Saya kayak misalnya apa ya, dari bukan di SMK ya, Iya. di SMK setelah itu ya mungkin SMK udah dibekali kemampuan untuk nanti bekerja ya. Iya. Nah, setelah itu ada juga yang berkuliah ngambil pendidikan tari. Tapi saya rasa ketika orang sudah mengambil SMK, beda ya sama SMA. SMA mungkin mereka udah prospek tuh aku bakal kuliah. Karena SMA langsung terjun ke dunia kerja, kayaknya masih jauh banget ya, masih jauh. Tapi kalau udah ambil SMK, mereka udah tahu prospeknya nanti akan bekerja. Iya. Nah, artinya itu udah pilihan hidup, mereka mengambil pilihan hidup. Bagaimana mereka nantinya hidup, bagaimana mereka makan nantinya. Lalu berkuliah, mereka juga pilihan hidup. Bagaimana nanti dia menggunakan ilmu yang dia dapatkan di universitas untuk bekerja. Nah, di sini masalahnya dia ngambil tari, SMK ngambil tari yang nantinya orientasinya adalah kerja di dunia tari. Ngambil kuliah, nanti dia akan menggunakan ilmunya untuk menghidupi dirinya di dunia tari. Tapi malahnya kenapa ya mereka ini terkesan memang menyepelekan, menganggap enteng pilihan hidup mereka sendiri, sebenarnya kan miris juga kan ya. Miris juga saya rasa. Nah sekarang saya coba ini deh, kita akan membahas bagaimana perspektif Bu Dewi sebagai guru sehari. Nah dari tadi pilihan dia mengambil jurusan tari di SMK dengan pilihan dia mengambil tari di universitas, pasti ada pertimbangan juga dari guru. Bagaimana sih guru bisa meyakinkan kepada siswanya atau kepada muridnya, ini pilihan hidup ini yang akan kamu jalani nantinya, ini akan menjadi ladang pencarian untuk hidup loh gitu. Nah gimana Bu Dewi bisa meyakinkan itu kepada siswa? Ya, untuk meyakinkan itu semua ya awalnya ya saya juga menceritakan pengalaman hidup saya. Memang hidup juga pilihan. Ya mana pilihanmu dari sekarang sudah bisa kamu tentukan kan. Ya kalau anak SMK ini kan dia masih peralihan dari masa remaja SMP yang masih harus kata orang tua ya, yang kadang permasalahan sekarang itu tantangannya kadang anaknya mau, orang tuanya nggak dukung gitu, sehingga dia pun pengen loh masuk SMK tari loh ya, itu terjadi di sanggar saya gitu. Mereka mau, cuma orang tuanya alasan mungkin jauh jaraknya dari rumah. Sementara juga siswa saya ada yang jauh-jauh juga rumahnya, yang perjalanan ya subuh dia harus berangkat, tapi karena memang dia niatnya memang ke situ ya dia jalani. Ya alhamdulillah mereka sudah punya sudah mandiri dengan bakat yang mereka punya, sudah ngajar, membawa mereka ke lapangan ya
pengalaman di lapangan itu yang memacu mereka. Oh, nggak pun aku bisa nari, aku bisa ngerjain yang ini. Nggak bisa pun aku nari, aku bisa buat ini. Make up mungkin jadi penata riasnya atau penata busananya gitu kan, atau dia yang sebagai stage manajernya. Jadi anak-anak itu diarahkan ke situ. Dan kita kan ada memang program prakrim ya, itu di kelas 11 itu ada program praktek kerja industri yang diarahkan ke sanggar-sanggar, sanggar tari ya. Itu mereka nyemplung sebagai penari iya, sebagai pelatih iya, sebagai penerima pembelajaran dari sanggar tersebut. Jadi mereka bisa dapat ilmunya, juga bisa menuangkan ilmunya. Nanti misalnya pun kakak kelas 12-nya uji kompetensi pergelaran, nah adik-adiknya lah yang mengemas acara itu, manajemen. Oh iya. Nah, jadi ya motivasinya seperti itulah, dengan melihat, yuk, ini ada acara nih, kita tonton sama, ini loh, jalan ceritanya gini, di belakang panggung gini, ya motivasinya seperti itu. Jadi biar mereka tidak kecil hati, kadang ya memang ada yang kemampuannya nggak bisa gitu kan, cuman dia bisa, oh dia rajin nih ngurusin orang di belakang panggung, dia bisa gitu kan. Nah, kita lihat dari situ motivasi mereka. Jadi kak di sekolah itu pun pembelajaran tari itu kayak pengalaman sih. Iya, harus banyak dan kita juga harus memahami juga terkadang ada yang berbakat di tarinya, ada yang berbakat di manajerial, ada yang berbakat di sebagai penari atau pencipta tari. Iya, benar, ada. Dan di situ kita harus mampu juga untuk mengarahkan siswa-siswa itu tadi kan, pembelajar tari tadi. Nah, seperti yang apa nih, kita lanjut lagi nih ke topik, lompat lagi topiknya. Jadi kita suka lompat-lompat gitu ya. Nah, seperti yang saya tahu ya, dan teman-teman juga harus tahu, Bu Dewi ini sekeluarga nari loh. Oh ya. Dari suami nari, Iya. Bu Dewi nari, anak juga nari. Iya, anaknya nari. Nah, jadi gimana itu Bu Dewi? Sebagai ibu, bagaimana Bu Dewi memotivasi anak-anak buat menari? Apakah itu paksaan nih? Saya curiga Bu Dewi yang sangat buat nari. Ya kebetulan suami saya juga penari dan guru tari, ya. Dulu juga guru tari saya di sana, juga abang setampuk saya di Wamen, ya, sama-sama kita diberikan seni tari. Anak pertama saya itu di seni pertunjukan, sekarang udah di semester akhir lagi. Udah mau skripsi ya? Mau skripsi dan karya, nyiapin karya karena di seni pertunjukan ya. Anak kedua saya di SMK Negeri 11 juga, jurusan seni tari. Ya. Ketemu dong di sekolah. Tapi itu kan di sekolah tetap ibu gurunya. Iya. Di rumah beda ya. Gimana tuh nilainya? Enggak. Harus dengan kemampuannya. Karena saya dari dulu ya kayak di Amir Hamdi juga saya guru di situ juga loh. Dari TK SD sampai SMA saya di situ, saya guru di situ juga, dan anak saya pernah minta bantu nilai atau apa dengan teman-teman sejawat, apa kemampuan mereka itulah. Iya. Karena kalau apa pengen dibantu, ya sampai sekarang saya anak saya yang pertama juga di Unimed kan, ya. Yang dosennya juga dosen saya juga gitu. Nah, tapi ya silakan, saya nggak mau minta bantu apa ya, itu kemampuan anak saya, itulah nilai bagi itu. Jadi kalau memotivasi ya karena dari kecil mereka melihat lingkungannya dunia tari, ya kebetulan kita juga punya sanggar sendiri, ya mereka sudah tahu ya mereka mau kemana gitu ya. Mama ayahnya di dunia tari kerjaannya ini, ya kadang kita satu tim unit sebuah pertunjukan yang kita sendiri keluarga itu udah tahu kerjanya masing-masing, si abang di bagian apa, si adiknya bagian apa, kemudian ya ayahnya sebagai apa, ya saya ngapain gitu kan. Jadi mereka udah bagi tugas masing-masing. Nah yang kecil juga hobinya nari, cewek satu. Oh iya, Ya kelas 4 sekarang, naik kelas 4. Dan kebetulan juga keluarga suami juga banyak yang abang-abang ipar saya juga penari.
Jadi dunia seni itu jadi ya semua saling Ini sengaja dicari atau gimana? emang jodohnya. Mungkin emang jodohnya ya. Atau dulu sebelum nikah nanya dulu nggak nari nggak? Enggak. Kebetulan suami juga di Sanggar Patria juga. Itu guru saya di Sanggar. Nggak masuk Unimed, Bang Istanbul lah ya. Saya pun masuk Unimed juga. Udah kita sambil kerja, sambil ngurusin rumah tangga, sambil ngurus anak. Ya. Arti motivasi kepada anak agar dia juga menari sebenarnya bukan dari Bu Dewi yang memberikan ya, tapi karena mereka melihat contoh ya, mereka melihat bahwa orang tuanya menari. Tapi nggak pernah ngajarkan anak kami sendiri nari. Jadi dia bisa menari dari mana Bu Dewi? Ya, anak sanggar yang lain, anak sanggar ya. Gitu, Oh, karena ya ada sanggar ya, ada sanggar. Kalau ada di rumah, ya kadang anak sanggar. Yaudah, ajarin lu kalau dia mau belajar ya ajarin. Kalau enggak ya paksa gitu. Ya. Karena namanya orang tua kalau ngajarin anak emosinya lebih tinggi kan daripada ngajarin maka ayah jangan ayah yang ngajar nanti emosi gitu kan biar aja dia belajar sendiri ya kita dia belajar sendiri makanya ya nggak ada yang kita belajarin dari ya itu bisa dia sendiri gitu. Kadang kalau orang tua ekspektasinya ke diri sendiri kau harus bisa kayak aku gitu kan paling kita abang ini kalau nari kurangnya ini masih ada mengkritik anak juga ya harus kayaknya ya gitu harus ya. Karena kan kita lihat dia nari performnya gitu oh ini tangannya nanggung nih nggak lurus ya itu kita evaluasi terus oh nah itu gini tapi kita tidak mau mencampuri terlalu banyak ya kadang diskusi. Ya. Apalagi udah setiap pertunjukan atau apa kita diskusi nih kadang perdebatan itu ya pasti ada ya secara lapangan kita belajar pengalaman ayo gini gitu karena belajar teorinya gitu loh gini ya itu asik ya tapi secara emosional mengintervensi pengkaryaan anak nggak itu Dewi ya? Enggak, saya nggak kadang saya malah nggak tahu nih karya dia kadang dia nggak ikut karya ini ya iya kadang dia pun nggak mau terlalu dapat jadi si Dava ya Dava gini kadang malah saya tahu dari orang dia nggak mau terlalu ya itu karena nggak mau terlalu dicampurin dan saya juga nggak mau mencampurin saya takutnya anak-anak kayaknya di backup terus gitu kan saya nggak mau seperti itu sama kayak mungkin si Fadil yang di SMK gitu mak ada tugas nih buat gini buat kayak mana caranya ya dibuat dulu baru dievaluasi kalau mentok kita kasih itu bukan kerja Fadil kerja mama kita kerja ayah gitu paling coba buat gerak dulu misalnya dia ada tugas atau buat gerak apa kali buat gini misalnya buat alur cerita tuh apa diarahkan aja gitu tapi dia buat dulu gitu dia buat dulu setelah itu dievaluasi maunya gini gitulah yang jadi memberikan kebebasan dulu dan mengajarkan kemandirian kepada anak meskipun kita di sini iya sebenarnya gitu jadi pikir orang kadang teman-temannya ya iyalah hanya di situ ya saya bilang sama juga dengan saya di sini sebagai guru bukan sebagai orang tuanya atau ibunya ibu tuh di rumah kalau di sini saya sebagai ibu ya dia dengan kemampuan dia itulah hasil jadi saya nggak mau mempengaruhi ya kalau kemampuan dia segini itulah nilai dia gitu kan kamu pun kalau teman-teman yang lain lebih dari dia ya pasti saya kasih nilai yang lebih jangan kan ya mungkin ya secara umum anak-anak ini kan banyak kalau emaknya guru ayahnya guru pasti nilainya dibantu gitu kan sama sekali malah saya banyak seringan nolong orang kadang masuk universitas atau minta rekomendasi iya oh ada siswa saya masuk sini tapi anak saya nggak biar
dari sobat sendiri masuk. Nanti kita harus bisa menempatkan diri Iya. bagaimana ketika di rumah ya sebagai ibu, sebagai Iya. ibu. Ketika di sanggar mungkin sebagai mentor, ya sebagai Iya. mentor. Ketika di sekolah ya sebagai guru. Iya. Di rumah ya sebagai orang tua. Batasnya sampai mana gitu kan? Nggak bisa juga kita mencampur adukan ya kan? Di stepnya aja dulu. Misalnya dia bagian di lighting itu terjadi kayak kalau kita sebagai apa ya pimplnya memarahi dia ya. Kalau dia pimplnya ya kita bawahan dia. Ya, benar itu. Berada di bawah Ngatur. Iya. Nanti di rumah kena marah nggak? Ya Ngatur mama ya. enggak. Mau siapin ya, ini masuk gini-gini. Oke. Itu pasti sekali Ya. kayak gitu ya. Itulah kami. Nah ini mungkin untuk penutup bincang kita yang singkat ini lah Dewi ya. Sedikit motivasi lah kepada teman-teman, adik-adik yang ingin mempelajari tari. Untuk bagaimana sih milih tari sebagai jalan hidup, bukan hanya sebagai pura-pura semata atau ya apapun lah itu. Saya pengen deh ibu memotivasi teman-teman atau adik-adik kita yang menari. Oke, saya khususkan ya karena saya di guru di SMK ya. Ya. Kadang anak-anak SMP yang mau beralih memilih jurusan karena banyak persepsi itu SMK itu nggak bisa ya cuman sekedar mengetahui padahal ilmunya juga bisa didapatkan dari SMK ini. Kalian bisa kuliah juga bisa kerja gitu kan, menggali pengalaman, mencari pengalaman. Sebenarnya apapun bakat dan apa ya keahlian yang kalian miliki, galilah, motivasi diri. Aku bisa dan aku bisa. Gitu. Jangan ada kamu nggak bisa. Semuanya pasti bisa. Ya. Kalau bisa karena biasa. Saya harus bilang itu karena nggak ada yang nggak bisa. Semuanya pasti bisa. Kalau kita mau usaha, mau belajar, ya jangan hanya mentok juga dengan satu guru. Cari banyak guru. Dimanapun kalau ada yang lebih mengetahui, bertanya, cari informasi sebanyak-banyaknya sebagai bahan referensi bagi kita supaya memacu atau memotivasi sebagai ya supaya lebih maju. Saya pun sekarang masih belajar, mana yang saya nggak tahu ya saya harus tanya. Ya. Jadi intinya kenali dulu diri kita, pahami diri kita, apapun passion kita, ya tekuni. Yang mungkin nantinya itu akan menjadi lahan kita untuk menghidupi kita. Mungkin segitu saja Bu Dewi, terima kasih untuk sharingnya. Sampai jumpa teman-teman di podcast Rumah Tari selanjutnya.